Satu hal aja dari sosok Nadine mungkin yang tidak boleh dicontoh. 5 tahun yang lalu kagak ada yang ngomongin tentang itu, artinya keegoisan manusia harus diturunkan. Pada saat keegoisan tinggi, hancur. Oke Sobat Aksi, seperti janji kita, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu kita udah sempat kasih kisi-kisi bahwa siapakah sosok yang akan kita ajak ngobrol, ajak diskusi bersama Aksi Kita Indonesia. Ada bersama kita sekarang, Nadine Chandrawinata. Halo. Hai. Halo. Apa kabar Nadine? Baik, apa kabar Dini? Boleh cerita dong sekarang kesibukannya apa nih setelah sudah memiliki pasangan hidup tentunya? Iya, Sobat Aksi, halo semuanya. Ya, perbedaannya adalah ya sekarang kalau kemana-mana ada yang nemenin, ada yang dengerin curhatan aku, terus bisa ada 2 orang yang mikirin ya kalau kita lagi ingin buat sebuah keputusan. Sebenarnya menyenangkan pada saat kita udah menemukan seseorang yang kita rasa itu tepat untuk menjadi pendamping. Menurutku semua akan berjalan mulus, tapi tidak lepas dari permasalahan ya. Permasalahan itu pasti ada, karena permasalahan itu kalau kita lihat secara positifnya adalah membuat kita menjadi lebih baik dan kompak. Jadi untuk kehidupan di pernikahan, amin, Dimas orang yang sangat baik, suportif, begitu juga di pekerjaanku. Dan kalau sebelum pandemi kita traveling ya kalau bisa berdua, kalau dulu kan sendiri. Kalau sekarang ditemenin bareng, explore bareng-bareng, kita ngebahas apa yang kita lihat. Tapi by the way si Dimas sendiri itu memang tipikal juga yang peduli dengan lingkungan sama kayak Nadine gak sih? Atau memang karena aku nikah sama Nadine jadi aku harus peduli lingkungan juga? Enggak, dia sebelum ketemu aku juga dia juga udah punya cara sendiri untuk menjaga lingkungannya. Dia udah bisa menjaga sampahnya dia sendiri. Terus kalau pada saat dia traveling, dia sebisa mungkin juga tidak buang sampah sembarangan. Itu salah satu poin yang kenapa aku memilih dia ya, karena aku ngelihat dia punya kepedulian dengan cara dia sendiri. Nah, itu sebenarnya yang harus disadari sama setiap orang. Oh gitu, berarti memang dari dulu juga sebelum memang akhirnya menikah dengan Nadine, Dimas juga memang termasuk orang yang udah concern juga dengan lingkungan ya? Udah concern karena dia cukup risih juga kalau sekitarnya banyak sampah, terus kalau berantakan. Dan justru malah aku sama Dimas kalau untuk kebersihan dalam rumah kayaknya Dimas yang lebih bersih deh. Kayak aku rada sembarangan gitu, kayak nah kalau Dimas setelah makan dia cuci piring langsung. Nah aku bisa tumpukin dulu baru sorean aku cuci. Nah karena sekarang di rumah aja kita udah sering lihat kayaknya semut udah mulai dateng nih, kayak cicak udah mulai dateng nih, kayaknya udah harus dicuci nih piring-piringnya. Nah di situ aku belajar dari dia. Oke, setelah makan langsung dicuci piringnya. Oh, ini fun fact juga ya, ternyata seorang Nadine itu ya itu malah cuci piring kalau misalnya masih sebiji atau 2 gitu, tunggu numpuk dulu. Bahkan tunggu datang tamu. Satu hal aja gitu ya dari sosok Nadine mungkin yang tidak boleh dicontoh. Apa ya, pasti ada di tarak mikir. Yang tidak boleh dicontoh dari aku adalah aku suka bangun siang. Suka bangun siang, makanya kalau kata orang bangun siang rezekinya dipatok ayam loh. Iya sih, emang bener kadang-kadang, karena kalau bangun pagi kita bisa ngelakuin banyak hal ya. Dan Dimas juga selalu bilang ayo bangun gitu. Dimas morning person soalnya. Aku baru bangun, dia udah selesai olahraga, dia udah selesai makan, dia udah selesai nyiram tanaman. Kadang-kadang ya jadwal nyiram tanaman dia yang nyiram deh gitu. Terus tapi udah mendingan sih. Aku kadang-kadang suka menunda. Makanya mamaku tuh selalu marah, Nadine nggak boleh ada kata nanti. Dan mamaku tuh sebel kalau anakku udah bilang nanti. Kita nggak tahu nanti itu kapan gitu. Dan nanti abis itu lupa. Jadi dalam berapa tahun ini aku belajar untuk mengurangi kata nanti atau ngulur-ngulur ya. Itu aku ngerasa efeknya sekarang, aku gampang banget nyelesain apa aja gitu karena aku udah ngurangin kata nanti gitu. Oke, Nadine dikenal berawal dari model, aktris, akhirnya mewakili Indonesia di ajang Miss Universe, terus juga akhirnya menjadi seorang pecinta lingkungan. Dan banyak juga Sobat Aksi yang menanyakan, kira-kira apa sih hal yang akhirnya membuat saya harus peduli dengan lingkungan? Turning point-nya apa gitu? Karena banyak orang yang mungkin ya udahlah itu mah masalah nanti lah gitu, itu bisa lah nanti pemerintah juga bisa lah gitu. Ya, boleh cerita? iya. Aku pengen
dapat rumah yang nyaman sih, itu poinnya gitu. Nah, gimana cara dapat rumah yang nyaman? Ya artinya sekelilingku harus bersih, harus sehat gitu. Kalau lingkungan itu sehat bersih, artinya kita sendiri juga akan sehat dan bersih. Jadi turning pointnya pada saat lagi sering traveling sama keluarga, kebetulan kita sering road trip, ada di Jember, di Pasir Putih. Mungkin aku masih kecil ya, jadi aku nggak inget sih. Tapi papaku cerita, kamu nih ngangkatin sampah bukan kerang. Kenapa gitu ya? Aku cuma bilang kotor karena aku pengen foto di sini terus kotor gitu. Jadi aku kumpulin sampahnya dulu. Nah, dari situ papaku selalu ingetin, kamu inget loh, kamu punya keinginan punya tempat yang nyaman, punya tempat yang bersih gitu. Nah, kamu harus bisa lebih besar dari itu. Nah, pada saat sebelum Putri Indonesia aku traveling, aku sharing edukasi segala macam, presentasi apa yang aku dapatkan di bawah laut. Jadi biasanya aku suka bawa tim menyelamku untuk dokumentasiin. Terus aku biasanya tanya sama Pemdanya, boleh nggak aku pinjam balai kotanya atau auditoriumnya untuk nunjukin slide-nya, presentasi, dan tetap menjalani program jaga sampahmu sendiri, jangan buang sampah ke laut, karena di bawah laut itu ada kehidupan lain yang kita sebenarnya tergantung sama kehidupan itu. Karena kan semua kehidupan di bawah laut itu memberikan oksigen untuk kita. Kalau coralsnya nggak ada, gimana kita nggak dapat oksigen lagi nih gitu. Kita nggak dapat udara yang kita hirup ya gitu. Dari hasil ya fitoplanktonnya itu, fotosintesis itu balik lagi untuk kita semua. Sama seperti hutan juga sama. Lama-lama kayak loh, kalau aku lagi balik ke Jakarta terus tempat ini bagaimana ya gitu, dan aku dapat berita ya mereka balik lagi dengan pola yang sama lagi, dengan sembarangan gitu, kayak nggak peduli karena nggak ada yang mantau. Nah, di situ aku langsung mikir, kayaknya aku nggak bisa jalan sendiri, aku harus lebih besar lagi nih. Muncullah Sea Soldier ini. Kita udah masuk 6 tahun dan Sea Soldier ada di 14 titik sekarang. Jadi yang memaintain dan menjaga semuanya teman-temanku yang ada di luar sana, bukan hanya di Jakarta. Kadang susah ya kalau bicara lingkungan karena kan nggak kelihatan ya. Karena memang itu suatu yang kita harus yakini aja sih, yakini bahwa ini akan berubah menjadi lebih baik. Dan buktinya pemerintah memutuskan dari 1 Juli tidak boleh menggunakan plastik lagi. Itu suatu yang positif kan, yang kita serukan bertahun-tahun dan akhirnya terjadi juga. Jadi aku percaya kalau kita punya keyakinan, kita pasti akan dapatkan juga. Itu juga sih yang jadi satu kendala besar ya untuk menumbuhkan rasa itu. Karena tadi benar kata Nadine, nggak kelihatan gitu loh. Nggak kelihatan. Kadang kan kita sebagai manusia atau juga mungkin sebagai anak muda itu lebih senang, lebih suka sama sesuatu yang nampak, yang kelihatan ya. Memang benar, itu wajar banget. Tapi Tuhan kan nggak pernah nunjukin wujudnya ya, tapi dia mewujudkan dengan kita punya bumi ini. Dia memberikan bumi ini dengan segala sumber daya alam yang luar biasa. Nah, sebenarnya tantangan dari Tuhan adalah bagaimana cara kita merawatnya untuk generasi berikutnya. Itu artinya keegoisan manusia harus diturunkan. Pada saat keegoisan tinggi, hancur. Menyelam. Nadine udah menyelam bahkan tadi udah lama banget dan banyak hal-hal yang dilihat di laut. Termasuk juga koral. Menurut Nadine sebenarnya seberapa penting koral itu dan bagaimana kondisinya sekarang di Indonesia sendiri? Kalau keadaan sekarang bisa dibilang semakin membaik, semakin memburuk. Kenapa semakin membaik? Semakin banyak orang yang bicara tentang bukan hanya keindahan pada saat traveling aja ya, tapi bagaimana cara menyelamatkan keindahan ini. Banyak sekali sekarang webinar tentang lingkungan. Itu sesuatu yang positif loh. Dulu 5 tahun yang lalu kagak ada yang ngomongin tentang lingkungan, boro-boro, males topiknya boring. Tapi sekarang bukan hanya secara garis besar aja tentang lingkungan, tapi lebih dispesifikin. Mau apa nih? Tentang satwa, tentang pengomposan, atau tentang penebangan pohon, lebih spesifik. Jadi menurutku kepedulian anak muda sekarang dan juga dilibatkan oleh profesor yang mungkin yang lebih senior, itu menurutku kolaborasi yang sangat baik. Dengan kekuatan sosial media itu sekarang gampang sekali, mata di mana-mana bisa kelihatan apa yang terjadi dan langsung dicari solusinya, dan ada tindakan tegas dari pemerintah, langsung dicari tahu nih apa penyebabnya. Kurang baiknya ya karena sekarang udah tahu nih ada nilai jualnya nih dari sumber daya alamnya sendiri nih. Terkadang kayak egoisan manusia itu semakin dikeruk, semakin dihancurkan. Tapi kalau fungsi dari coral sendiri, kalau kita mau bicara tentang laut, coral sama ibaratnya ya rumah. Itu tempat koloni-koloni berkembang biak, rumahnya ikan. Rumahnya nggak ada, ya bagaimana mereka bertahan hidup? Rumahnya kotor sama plastik, sama ditutupin sama kaleng atau sedotan plastik juga.
Plus Indonesia dikenal dengan kekayaan sea coralsnya. Kita termasuk di Coral Triangle, dan Indonesia di bagian pantat dari si Coral Triangle itu berada di Wakatobi tuh, daerah situ tuh banyak sekali, dan kita memang dibandingin dengan negara lain, Indonesia yang paling kaya akan coralsnya. Makanya kenapa banyak penyelam melihat bahwa Indonesia menjadi salah satu tempat favorit destinasi untuk menyelam. Boleh cerita sedikit nggak? Mungkin Nadine pernah ketemu, pasti banyak lah gitu, dengan warga-warga yang tinggal di daerah pesisir. Dari yang terakhir dilihat gitu, teman-teman atau juga saudara kita yang ada di daerah pesisir sendiri, bagaimana kondisinya? Apakah mereka juga peduli dengan lingkungan atau mereka cukup aware gitu dibandingkan kita orang kota? Mereka sih nyantai, kehidupan mereka kan slow anak pantai kan, jadi mereka akan mengambil apa yang mereka butuhkan. Mereka nggak rakus gitu, kayak mereka mencari ikan ya memang mereka mencari ikan sesuai kebutuhannya. Ada yang masa bodoh ya, oh anak kota, oh ya udah gitu. Tapi ada juga jadinya nyontoh gitu, oh anak kota aja buang sampah sembarangan nggak apa-apa tuh gitu, kita juga kayak gitu aja gitu. Tapi tiap daerah memiliki caranya masing-masing. Mereka punya cara sendiri bagaimana untuk menjaga lingkungannya. Seperti di Wakatobi, mereka punya ritual untuk bilang terima kasih kepada laut dengan melepaskan penyu. Di Bali kita juga tahu mereka punya ritual sendiri untuk bilang terima kasih kepada alam. Di Papua juga mereka punya undang-undang tentang tidak boleh mengambil sirip hiu dan insangnya si manta, karena keseimbangan alamnya nanti akan terganggu. Mereka punya sendiri undang-undang itu. Jadi menurutku sebenarnya tiap daerah itu udah punya caranya masing-masing untuk menjaga alamnya, karena itu udah turun-menurun, udah ada warisan. Tapi terkadang kita ya sebagai yang pendatang suka sembarangan, ya itu yang aku bilang, kita harus bisa jadi smart traveler, karena kita juga bisa memberikan contoh yang kurang baik dan bisa dicontoh nantinya. Tapi kalau kita memberikan hal yang baik, mereka pun juga akan bangga bahwa mereka bisa mencontoh yang baik gitu. Kita lanjut lagi, pengen ngomongin ini deh, Sea Soldier ya. Ini kan pandemi, apa yang dilakukan kegiatannya, tapi tetap juga dengan berhubungan dengan lingkungan? Walaupun kegiatan Sea Soldier kebanyakan sebelum pandemi outdoor, tapi kalau sekarang keadaannya kita langsung ubah ke digital, karena memang kita tidak mau ada kerumunan. Kalaupun ada kegiatan hanya small team aja, dan tetap ada protokol kesehatan. Kemudian kita juga bisa melakukan itu dari rumah, karena semua permasalahan lingkungan itu berawal dari rumah. Sampah yang paling tinggi adalah sampah rumah. Pemilahan sampah balik lagi, dan itu bisa dilakukan di rumah. Bukan hanya tentang pemilahan, tapi kita juga bisa upcycle. Kita bisa menggunakan ulang barang-barang itu kan bisa di-share. Nah, jadi kita memang bergerak di sosial media, #SeaSoldier, walaupun bukan anggota, tapi bisa berbagi apa yang mereka lakukan di rumahnya masing-masing. Gimana sih Nadine dan teman-teman di Sea Soldier itu caranya gitu, approach-nya gimana sih sampai orang, aku mau ikut masuk ke Sea Soldier, atau mungkin juga berpartisipasi? Gimana sih? Kalau Sea Soldier itu awalnya sebuah gerakan. Sea Soldier ini punya filosofi air mengalir dari hulu ke hilir. Jadi mungkin orang langsung mikir kalau Nadine, Sea Soldier, wah tentang laut nih, udah aku nggak masuk nih di sini. Tapi karena Sea Soldier punya filosofi air mengalir dari hulu ke hilir, hulu ada daratan, hilir adalah lautan. Jadi apapun yang kita lakukan di daratan itu akan mengalir semuanya ke lautan. Jadi kita memperjuangkan lautan kita yang bersih. Kita memperjuangkan tidak ada sampah yang mengalir ke lautan kita gitu. Dengan adanya #SeaSoldier, kita bisa melihat lagi dan belajar lagi. Oh, ternyata bisa kok dilakukan seperti ini. Dan aku mencoba mencari sebanyak-banyaknya orang yang punya profesi yang berbeda-beda, karena untuk peduli akan lingkungan itu bisa siapa aja, apapun profesinya. Kalau kita pendekatannya semuanya ya nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah lihat jauh-jauh dulu, dari rumah sendiri deh apa yang bisa kita lakukan gitu, dari rumah aja gitu. Nggak harus semuanya, dari 10 permasalahan di dalam hidup kita nih yang kita sembarangan, mungkin ada yang bisa dibenerin lah gitu, 5 lah dibenerin. Contohnya mungkin kayak dulu mungkin aku pakai sabun yang liquid, sekarang udah pakai bar, bawa tumbler sendiri, bawa box makanan sendiri gitu. Apa kalau aku lagi pesen kopi itu dulu aku pakai tempat-tempat kopinya itu untuk tempat cupang, aku pakai ulang lagi gitu. Jadi dari semua
permasalahan dalam rumah aja, permasalahan dalam arti yang kurang ramah lingkungan, at least dikurangin lah dan diubah menjadi yang lebih baik. Pilih aja apa aja gitu. Mungkin kita apa ya, contohnya kalau yang punya dagangan, sekarang bisa packagingnya mungkin bisa dipikirin pakai besek. Kan sekarang udah mulai banyak ya, ini juga bisa salah satu solusi. Jadi itu juga bisa membuat image produk kalian pun juga dianggap mengedukasikan banyak orang gitu. Itu menurutku juga bisa dipakai. Aku punya sepatu, aku suka banget, tapi udah rusak bagian atasnya. Akhirnya aku pergunakan manik-manik dari kalung-kalung aku semuanya. Ini mungkin bisa dipraktekkan. Jadi kita tidak membuang barang-barang ini, kan kita nggak tahu ya kalung-kalung yang udah rusak kita mau diapain lagi, nggak bisa dipakai. Coba dipotong terus tempel-tempel ulang aja nih kayak gini-gini. Akhirnya sepatunya bisa dipakai lagi deh. Iya. Berarti itu juga bisa menjadi jawaban ya bahwa kalau kita berbicara masalah laut ya, itu cara kita melindungi laut walaupun kita tinggal di kota tidak berdampingan dengan laut. Yes, betul. Makanya itu kan nggak kelihatan ya hasilnya seperti apa, tapi dengan kita melakukan ini komitmen, nanti orang lain, teman-teman kita akan ngikutin kok. Itu kita nggak perlu maksa orang, kita nggak perlu marah-marahin orang, tapi dengan kita mengubah pola hidup kita sendiri, itu otomatis orang akan melihat dan bertanya. Nah, kita sangat berharap atau menunggu orang yang bertanya itu, karena artinya ada curious di situ kan, bertanya kenapa, kok mau sih ngelakuin itu. Nah, di situ baru kita masuk jawabannya. Ya karena siapa lagi kalau bukan kita yang ngejaga lingkungan kan rumah kita sendiri gitu. Dari situ kita butuh lebih banyak lagi orang seperti itu. Sesimpel itu ya, kita nggak perlu juga harus ke laut gitu kan, apalagi di saat pandemi ini kita disuruh semuanya di rumah, ya lakuin semuanya dimulai dari rumah, dimulai dari diri sendiri ya Nadine ya. Ya gimana ya, jaga lingkungan itu artinya kewajiban kita juga, karena kita kan yang punya bumi ini, kita kan yang menikmati semuanya ya. Tidak ada salahnya kita menjaga lingkungan sama seperti kita menjaga keluarga kita sendiri.